Sejak zaman purbakala, Maluku telah dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, baik hasil laut maupun yang tersembunyi di dalam hutan Maluku. Meski secara geografis, sebagian besar wilayah di Maluku dikuasai oleh laut, tetapi itu tidak berarti bahwa potensi wisata Maluku sepenuhnya selalu tentang laut. Pada Pesona Indonesia kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan beberapa tempat wisata baru di Maluku, khususnya di Pulau Ambon, dan pastinya akan menggoda Anda untuk ayo berkunjung ke Ambon. Maluku selalu memiliki tempat-tempat wisata yang sangat indah dan manis tentunya untuk kita kunjungi. Dan seperti Anda saksikan saat ini, saudara, saya sudah berada di salah satu tempat wisata yang memiliki spot atau tempat-tempat yang cocok untuk Anda yang suka untuk berselfie. Selamat datang di Taman Bunga Telaga Kodok. Langsung saja kita masuk ke dalam. Taman Bunga Telaga Kodok menjadi suguhan pembuka perjalanan saya pada Pesona Indonesia episode ini. Sesuai namanya, taman ini berada di Dusun Telaga Kodok, Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Saat kita tiba di depan pintu gerbang taman ini, maka kita akan langsung disambut oleh ribuan tangkai bunga yang berjejer di sepanjang jalan masuk ke taman ini. Wow, sungguh suatu pemandangan yang sangat-sangat indah dan cantik, bukan? Beragam jenis tanaman bunga menghiasi taman ini. Di antaranya bunga jengger ayam, bunga kenop, bunga tai kotok, bunga kertas, bunga matahari, dan bunga butter daisy. Di taman ini terdapat beberapa spot untuk Anda yang memiliki hobi berfoto-foto. Setiap hari banyak pengunjung yang mengunjungi taman ini untuk menikmati keindahan taman ini dan pastinya ritual kaum milenial yang selalu berburu like di Instagram mereka, yaitu bersuah foto untuk memperkaya galeri foto mereka di sosial media. Pertama kali sampai ke sini tentu saya merasa senang ya. Di Ambon sendiri sudah ada taman sebagus ini, ya sudah menjadi salah satu destinasi wisata untuk masyarakat yang ada di Kota Ambon. Harapannya ya lebih diperbaiki lagi taman bunganya, diperhatikan bunga-bunga yang ada, yang sudah mati segera diganti dengan bibit yang baru. Kemudian untuk masyarakat yang berkunjung ke sini diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan yang ada. Kesan pertama Bang ya, itu sangat menarik sih, recommended banget sih buat yang lainnya berdatang sini, buat bisa foto-foto, bisa ya cuci pandangan juga. Harapan kedepannya mungkin lebih banyak lagi ya variasi tanaman bunga-bunganya. Nah, Taman Bunga Telaga Kodok sangat tepat untuk dijadikan sebagai tempat tujuan wisata untuk mengisi waktu liburan ataupun akhir pekan. Tidak usah khawatir karena pengelola kebun ini hanya memasang tarif Rp5.000 per orang pada hari biasa dan Rp10.000 pada saat weekend. Murah sekali ya ternyata. Tamannya bagus, bunga-bunganya bagus, cocok buat santai bersama teman juga keluarga karena udara di sini juga sejuk. Ya mungkin harapan kami akses jalan masuk menuju taman ini bisa diperbaiki dan bunga-bunganya bisa lebih dirawat lagi sehingga ketika ada pengunjung datang mungkin bisa menikmati bunga-bunga yang mekar lebih baik lagi.
Untuk bisa tiba di Taman Bunga Telaga Kodok ini dibutuhkan waktu kurang lebih 25 menit dari kota Ambon dengan menggunakan kendaraan. Setelah tiba di Dusun Telaga Kodok, perjalanan ke Taman Bunga ini masih ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 2 km atau bisa juga menggunakan ojek dengan tarif Rp10.000. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan ke negeri Wai. Menurut kaum milenial sih, di tempat ini terdapat banyak sekali spot menarik dan instagramable untuk kita berfoto-foto. Jadi langsung saja kita menuju ke negeri Wai. Saudara, saat ini saya akan langsung juga mengajak Anda untuk kita menuju ke tempat lainnya, yaitu ke wisata rumah pohon di negeri Wai. Nah, saudara, saat ini saya sudah berada di rumah pohon Wai, yang mana katanya di sini banyak sekali terdapat spot-spot foto untuk kita melakukan foto selfie. Penasaran seperti apa? Ikuti perjalanan saya di Pesona Indonesia. Wisata Rumah Pohon Negeri Wai adalah tempat wisata yang paling populer di kalangan kaum millennials yang ada di Pulau Ambon dan sekitarnya. Bagaimana tidak? Tempat wisata yang berada di daerah perbukitan ini menawarkan panorama alam yang indah dan menenteramkan. Barisan gunung-gunung yang dikelilingi dengan pepohonan yang hijau dan rindang dapat kita saksikan dari atas sini. Suasana yang tenang, angin yang berhembus sejuk, membuat kita begitu nyaman menikmati keindahan tempat wisata Rumah Pohon Negeri Wai ini. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, terdapat banyak sekali spot untuk kita berfoto-foto di sini. Dan juga yang pastinya sangat instagramable sekali loh. Kalau kalian tidak percaya, coba lihat beberapa spot yang saya kunjungi ini. Di Rumah Pohon Negeri Wai ternyata tidak hanya menyediakan spot untuk sekedar kita berfoto, tetapi juga tersedia wahana bermain yang cukup menantang adrenalin kita. Di antaranya ada sepeda gantung, ayunan gantung, dan juga payung gantung. Saya sebenarnya cukup takut dengan yang namanya ketinggian. Tetapi ketika tiba di sini dan melihat wahana-wahana ini, saya merasa tertantang untuk mencobanya. Maka sepeda gantung menjadi pilihan pertama saya.
Wah pemirsa, sebetulnya saya ini sangat takut sekali dengan ketinggian. Tapi saya hanya ingin mencobanya. Wow. Cukup menegangkan bagi saya, tetapi juga terhibur. Karena dari atas ketinggian ini, saya dapat melihat keindahan tempat wisata Rumah Pohon Negeri Wai ini yang dikelilingi oleh hutan yang masih sangat asli. Jadi halo teman-teman, sekarang Katong ada di lokasi Rumah Pohon dan Air Terjun Wai. Teman-teman bisa lihat di belakang ini adalah spot-spot foto yang terdapat di Rumah Pohon. Kesannya dapat teman-teman lihat sendiri bahwa di sini pemandangannya sangat indah dan begitu sejuk. Pesan kami, tempat ini selalu dijaga dengan kebersihan yang sudah ada, selalu membuat lokasi ini tetap nyaman dan kembangkan semua potensi yang ada di Maluku ini. Nah, dulu tempat ini kan hutan. Kita lihat dari dunia pariwisata ini, orang Maluku masih ketinggalan dari pariwisata. Justru itu tuh kita ambil satu ide untuk buka Rumah Pohon Air Terjun untuk jadi tempat pariwisata. Kalau pengunjung nih kan pariwisata nih kan musiman, tapi kalau hari-hari biasa nih atau bisa bilang sampai 300 orang bisa. Kalau hari Sabtu, sampai hari Minggu atau liburan itu pengunjung tuh itu termasuk ribuan. Setelah selesai menikmati keindahan alam di wisata Rumah Pohon Negeri Wai, saya melanjutkan lagi perjalanan saya ke Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Yaps, tujuan saya berikutnya adalah mengunjungi wisata hutan Kampung Rotan, Negeri Laha. Karena ini merupakan tempat wisata yang baru di Kota Ambon, sepanjang perjalanan saya terus diliputi rasa penasaran. Letak tempat wisata Kampung Rotan Negeri Laha ini hanya berjarak 22 km dari pusat Kota Ambon. Dan untuk bisa tiba di Kampung Rotan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan. Namun, bagi Anda yang ingin mengunjungi Kampung Rotan ini, khususnya bagi para pengendara harus ekstra hati-hati. Karena jalan masuk menuju wisata Kampung Rotan yang berjarak sekitar 3 km ini masih belum diaspal. Apalagi jika cuaca hujan, maka jalan akan menjadi sangat licin dan becek pastinya.
Untuk harga karcis masuk wisata Kampung Rotan ini juga sangat terjangkau, yaitu hanya Rp10.000. Ambon Manise. Sesuai dengan julukannya, kota Ambon memiliki banyak sekali tempat wisata yang manis untuk dikunjungi. Dan salah satunya saat ini saya sudah berada di Kampung Rotan, Negeri Lahat. Ikuti perjalanan saya di Pesona Indonesia. Memasuki wisata Kampung Rotan, kita langsung disuguhi dengan anak tangga yang terbuat dari kayu dan rotan. Ya, sesuai namanya, suasana di tempat ini begitu tenang dan menenteramkan. Perlahan demi perlahan saya terus menapakkan langkah saya di atas jalan dan jembatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Keberadaannya yang jauh dari riuhnya kendaraan di pusat kota dan dikelilingi oleh pepohonan yang rindang, serta kondisi hutan yang masih sangat asli, menjadikan Kampung Rotan Negeri Lahat sebagai destinasi wisata hutan yang layak untuk dikunjungi. Dahulunya itu memang cuman ada hutan belantara aja di sini. Terus timbul ide kita. Ternyata kita lihat lokasinya, ini saya lihat lokasinya sangat bagus buat jadikan tempat wisata. Kebetulan ada air terjunnya, mungkin bisa menambah income buat teman-teman dan buat daerah gitu. Mulai kerja itu bulan Oktober, dan waktu kerja itu saya ambil teman-teman dari sini yang petani-petani itu, saya ajak mari kita buatkan kelompok. Buat kita kerja di sini. Setelah puasa, pas Lebaran, hari libur itu mulai orang berkunjung ke sini. Kita aja belum promosi, belum diresmikan, semua udah pada berkunjung ke sini. Akhirnya sudah kita proses, kita kenakan biaya. Untuk apa biaya kita kenakan? Supaya mungkin kita bisa menambah kita punya pekerjaan dengan dana itu. Jadi yang masuk 10.000 itu untuk semua, mau berfoto di mana itu terserah pengunjung. Ini kita rencana karena memang kita belum ke air terjun, aksesnya kita belum buat. Jadi ini kita lagi proses untuk akses ke air terjun. Dan di atas itu juga kita ada di atas luas lahan itu sekitar 1 hektar. Itu kita akan buat ground camping di situ. Dan nanti mungkin ke depan kita akan tambahkan flying fox. Jadi flying fox kita dari bukit ke bukit. Harapan saya ke depan kalau bisa ada perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu kami untuk akses jalan masuk sampai ke tempat wisata Kampung Rotan ini. Karena tempat wisata ini bukan hanya digemari oleh turis lokal, tapi turis internasional pun pernah mengunjungi tempat ini. Makanya besar harapan kami ya bisa dibantu akses jalan masuk ke sini. Untuk mencapai spot foto utama dengan berlatarkan bukit dan pepohonan hijau dan rindang, maka kita harus menaiki lebih dari 300 anak tangga. Namun jangan khawatir, karena di sepanjang jalan menuju spot utama, terdapat 7 pondokan untuk kita beristirahat sejenak dan yang pastinya cocok untuk kita bersuah foto. Saya berjalan menyusuri jalan yang terbuat dari kayu dan rotan itu, melihat keindahan alam yang sejuk dan indah di dalam balutan pepohonan hijau di sekeliling, hingga akhirnya saya tiba di spot utama Kampung Rotan ini. Dan dari spot utama ini, kita bisa melihat
keindahan alam sekitar hamparan gunung dan perbukitan hijau menjadi latar belakang yang sangat mahal untuk kita mengabadikannya ke dalam sebuah foto. Tidak mau ketinggalan, saya pun mengabadikan keindahan panorama alam dari spot utama Kampung Rotan ini dengan kamera DSLR yang saya bawa. Benar-benar nikmat Tuhan yang tiada tara dan tiada bandingannya. Sedetik pun tidak mau saya lewatkan untuk menikmati keindahan panorama alam ini yang sangat menenteramkan hati. Sesudah menikmati indahnya panorama alam setelah menaiki lebih dari 300 anak tangga menuju spot utama Kampung Rotan, ada satu lagi spot keren yang wajib kita kunjungi kalau sudah sampai di sini. Air terjun Kampung Rotan tak boleh dilewatkan kalau sudah sampai di sini. Coba lihat keindahannya air terjun Kampung Rotan ini. Kalau sudah sampai di tempat seperti ini, rasanya tidak lengkap kalau tidak bermain dengan air. Jadi, saya akan memanjakan diri saya di bawah derasnya aliran air terjun Kampung Rotan. Pas sekali, karena setelah seharian saya sudah menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, kini tiba saatnya untuk menyegarkan tubuh. Dan akhirnya tak terasa hari sudah mulai senja. Itu artinya saya sudah harus kembali pulang. Dan wisata Kampung Rotan Negeri Laha menjadi tempat penutup perjalanan saya pada pesona Indonesia kali ini. Akhirnya kita tiba di penghujung daripada episode Pesona Indonesia kali ini. Kita sudah mengunjungi mulai dari Taman Bunga Matahari di Telaga Kodok, kemudian juga Rumah Pohon di Desa Wai, dan akhirnya juga di Kampung Rotan di Negeri Laha ini. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Sekian untuk rangkaian cerita bahagia di hari ini. Dan jangan lupa untuk jalan-jalan ke Maluku.